Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan video tutorial untuk simulasi di aplikasi Wokwi menggunakan Arduino Uno. Nah, seperti biasa untuk proyek kita klik pertama kali untuk Arduino Uno-nya. Nah, kali ini kita akan melakukan simulasi menggunakan DHT22 untuk sensor temperatur dan kelembaban. Seperti biasa, untuk ini adalah part Arduino Uno-nya, kemudian ditambahkan DHT22, ya, seperti ini tampilannya. Sekarang kita akan sambungkan antara bagian di Arduino Uno-nya dengan DHT22-nya. Nah, yang pertama adalah yang kita sambungkan itu adalah di bagian DHT22-nya, yaitu di bagian GND-nya. GND kita ketemu atau kita sambungkan dengan bagian Uno, di bagian di Uno-nya itu GND1 juga. Nah, sekarang ini ketemu ya, sini GND1. Nah, sekarang di bagian DHT1 bagian SDA-nya itu kita ketemukan dengan Uno 2. Di bagian Uno 2 ya. Ini bagian sini. Nah, ini di bagian yang tadi SDA-nya itu disambungkan ke Uno 2. Ini jangan digunakan bagian yang nolnya ataupun yang 1. Nah, ini hanya untuk dipakai untuk memberikan info karena di DHT22, jadi kita masukkan ke Uno 2. Nah, selanjutnya bagian VCC seperti biasa. Di bagian VCC ini ada lambatan, kita ketemukan di bagian Uno itu pada bagian 5 voltnya. Sudah ya. Jadi kita ketemukan tadi untuk di bagian ini SDA-nya ketemu di Uno 2. Kemudian untuk bagian GND itu kita ketemukan dengan bagian GND 1 di Uno, dan untuk bagian VCC yang bagian hambatan kita ketemukan dengan di 5 volt. Nah, setelah dirangkai kemudian kita mulai melakukan pemrograman. Itu seperti biasa di bagian sini kita akan melakukan pemrograman. Pertama adalah sekarang kita akan mengaktifkan untuk deklarasinya.
Nah, untuk bagian di 8 ini yang perlu kita lakukan mesinnya adalah include, kemudian DHT, DPK. Nah, ini data sebenarnya opsional ya, ini bisa diketik, kemudian tetapi yang penting ini bagian aktif yang untuk 8. Yang ini adalah setelah di comment, artinya dia kalau diberi tanda slice door seperti ini itu tidak akan aktif. Jadi ini untuk pemanggilan di bagian library-nya. Nah, pertama kita include dht.h. Ini diperhatikan ya, penulisannya dia huruf besar, jadi harus mengikuti sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Jika tidak sesuai, nah itulah biasa kita ketemukan troubleshootingnya ya, atau errornya ya. Baik, saya akan melanjutkan kembali pengetikan
saya akan melanjutkan kembali pengisian pengisian codingnya sampai di bagian loopnya yang untuk pengisian serialnya. Baik, setelah kita isi di bagian deklarasinya di atas, nah sekarang kita isi bagian void setupnya di bagian sini untuk di void DHT setup, yaitu pertama kita delete dulu yang ini, kemudian sekarang melakukan pengisian untuk coding di bagian ini, di bagian sketch inonya untuk pada void setupnya. Nah di bagian sini untuk 33 yaitu serial.begin, kemudian ini 9600 seperti biasa ditutup dengan titik koma. Kemudian untuk yang 34 serial untuk print yang untuk informasinya len, kemudian ln, kemudian f jadi ini diperhatikan ya untuk pengisian codingnya, untuk pengisian huruf besar ataupun huruf kecilnya, karena jika ada penulisan selalu besar huruf kecil jelas akan menyebabkan troubleshooting atau bagian ininya nanti pada saat kita melakukan simulasi. Nah, sekarang DHT, karena kita gunakan adalah DHT22, jadi di sini masukkan adalah DHT22, kemudian tes, kemudian di garis tik 2 tes, kemudian tik 2 seperti biasa ditutup dengan titik koma. Nah sekarang untuk 35-nya dikosongkan, kemudian bagian 36 itu diisi DHT.begin, kemudian tutup titik koma. Nah, sekarang nanti kita akan lihat, jadi sebentar diperhatikan untuk penulisannya agar pada saat kita melakukan simulasi di bagian sini tidak bisa berjalan dan pada saat codingnya itu tidak muncul troubleshootingnya ya. Nah kemudian kita lanjut pada bagian pengisian pada void loopnya. Deklarasi ini kita masuk ke setup inisial seperti biasa, serial DHT1, kemudian print DHT22 text, kemudian ini terserah mau DHT11 atau DHT22, ini adalah XDK, lalu bisa ganti misalnya DHT22 dulu. Baik, lanjut untuk pengisian bagian void loop-nya. Ini kita hapus saja bagian sini,
kemudian di slice 2, di bagian slice 2, kemudian wait a few seconds between kemudian untuk di bagian 41 itu adalah delay delay 2000, kemudian ini 2000, kemudian untuk 420 ini slice 2 reading temperature or humidity. Sekarang kita mengisi di bagian yang namanya itu adalah serial print. Kemudian untuk 66-nya serial dulu 66 serial print F, kemudian ini ada diganti dengan derajat Celcius. Oke, baik, setelah dilakukan pemrograman, ini terakhir ada di bagian white loop-nya terakhir dilakukan. Kan di sini adalah pembacaan temperatur untuk di bagian float-nya itu untuk yang tanda slice 2 itu merupakan di comment atau yang dia tidak aktif. Nah, yang seperti ini adalah data float itu yang aktif. Kemudian ini adalah data float heat dan float heat Fahrenheit dan Celsius. Nah, di sini untuk serial print ini seperti ini. Untuk bisa diperhatikannya perbedaan penulisan untuk data float, dia itu perlu ditambahkan ada penulisan indeks. Nah, sedangkan kalau untuk langsung serial printnya itu langsung saja diketik di sini, tidak perlu menambahkan indeks. Nah, ini untuk Fahrenheit, ini humidity, ini untuk kelembaban Fahrenheit, kemudian ini untuk Fahrenheit dalam temperatur, kemudian ini dia dalam bentuk derajat Celcius, tambahkan heat index yang seperti ini. Nah, sekarang coba kita simulasikan. Ternyata dia ada error ya. Sekarang kita cek untuk error yang pertama. Di bagian sini kita lihat penulisannya. It was not declared this scope. Jadi tidak perlu. Jadi kita lihat di 52 is none H is none T. Ini tidak perlu mendeklarasi T dalam tidak perlu T dalam deklarasi ini. Jadi coba kita hilangkan saja. Kemudian yang kedua ini scope ya. Kemudian
Di tingkat berikutnya, problem berikutnya, problem void the void loop before token. Untuk void loop di bagian 47 let t sebentar. Coba kita simulasikan kembali. DHT sensor. Sekarang cek kembali. Seperti ada kesalahan, kita cek. Kemudian setelah kita lakukan perbaikan di 3 troubleshootingnya, itu di bagian sini tadi, kemudian di bagian ini harusnya menggunakan tanda sama dengan tadi garis pendatar, itu ada kesalahan. Kemudian seperti ini juga ada kesalahan tadi di bagian istannya. Sekarang kita simulasikan, kita lihat seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyebabkan Bapak Ibu melakukan penelitian di dalam tutorial selanjutnya, yaitu tutorial ini temperatur kan antara 25 NTC, berarti temperatur analog, temperatur yang sensor. sesuai dengan Pembahasannya judul pertama Bapak kali Ibu, seperti bahasanya biasa kita lakukan pertama adalah partnya untuk Naikkan Arduino Uno, kemudian ditambahkan Ingat kembali dengan Bapak Ibu, partnya judul NTC. kita Jadi itu tinggal ada 2 unsur ketik yang saja utama, yaitu analog, tindakan, yang kedua ini dampak. analog, temperatur, sensor. Maka di latar belakang Kemudian tugas itu Bapak Ibu adalah ditempatkan di memaparkan posisi yang memungkinkan atau yang mengapa tindakan menggampangkan itu kita untuk dipilih. menghubungkan ke Arduino Uno-nya. Mengapa Bapak Nah, Ibu di sini memakai pertama Discovery penggunaan Learning saja? alasannya apa? untuk di NTC satu pembagian groundnya Ada 2 macam. itu dihubungkan Alasan yang ke disebut dengan latar praktis bagian berdasarkan dari Uno pengalaman. untuk Pak, saya belum pernah menggunakan Discovery Learning satunya juga misal saja, tapi saya pernah mendengar kebaikan-kebaikan Discovery Learning ketika saya ikut pelatihan. Saya pernah mendengar kebaikan Discovery Learning ketika saya dialog dengan teman guru yang lain. Itu dimasukkan ke alasan praktis. Alasan praktis ini menjadi penting Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah teoritis. Itu alasan teoritis satu VCC ini yang adalah diambil dari buku sumber pustaka. hambatannya itu Discovery ditempatkan Learning di dipilih karena Discovery Learning nah memiliki ini kelebihan jika kita aktifkan seperti ini, ya, menurut siapa. ini ya. akan muncul semua di bagian jika Di latar ini itu belakang akan itu muncul tanda menjelaskan putih. latar Nah itu praktis, bisa latar ditempatkan di teoritis terkait bagian dengan situ. tindakan Nah yang untuk ini adalah NTC Yang 1 kedua, VCC terkait dengan mengapa ditempatkan. digunakan untuk meningkatkan kompetensi itu. Kita Ya. tarik Mengapa dulu digunakan ya. untuk meningkatkan kompetensi itu? Gitu. Itu alasan praktisnya yang lebih Ini banyak kita cari mestinya. untuk posisi di Kalau VIN. berbicara masalah kompetensi, berarti Bapak Ibu Untuk harus VIN. bisa Nah memberikan sekarang data-data untuk hasil NTC di bagian refleksi sini, atau observasi Bapak Ibu, NTC outnya, kondisi kelas itu, nah, per itu indikator aktif semua. pembelajarannya. Jadi aktif Ya. bisa diperhatikan di Per bagian indikator bawah sini. diungkapkan di situ. Ini aktif semua, Ada jadi bisa digunakan data-datanya, dari itu akan lebih bagus. Dari hasil wawancara dengan peserta ini dari didik, A0 silakan. sampai di bagian Itu bisa A5. dipakai juga. Atau Ini dari tadi, pengamatan Bapak Ibu kesehariannya. Itu bisa kemudian jadikan setelah latar diklik praktis. itu diaktif, artinya bisa Tidak ditempatkan di cukup dengan bagian latar praktis saja Bapak Ibu yang untuk dampaknya aktif itu, itu. tapi harus juga Nah sekarang ada latar kita teoritis. pilih Ya. tempatkan Latar dia teoritis di itu terkait bagian dengan apa pentingnya kompetensi bagian itu analog ditingkatkan. Ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan PTK, itu memilih rangkaiannya jadi hal 3 yang akan semua sudah ditingkatkan itu kan terhubung. tidak Setelah ini sembarangan. sekarang Di kita satu akan semester melakukan Bapak Ibu hanya diberi pemrograman dan di kewajiban sekali PTK bagian saja. state inonya. Maka mestinya pilihlah akan menulis tujuan. Nah, baik untuk Nah, ini Bapak Ibu, pemrogramannya, ini adalah selaras dengan deklarasinya. rumusan masalahnya. Ini Penelitian itu merupakan istilahnya bentuk verbal apa yang dari workview rumusan yang masalah. di Kalau copy tadi untuk tujuan asalnya, rumusan kemudian masalahnya bagaimana untuk di proses bagian bla 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 ininya bla, masih tetap tujuannya di bagian mendeskripsi deklarasi itu pelaksanaan pembelajaran, mendeskripsi kemudian peningkatan data flow, kompetensi, mendeskripsi data, perubahan perilaku. Nah, itu tujuan data flow penelitian, data, gitu ya.
Kalau meningkatkan 3950 kompetensi apa, itu tujuan pembelajaran. koma, Ingat, Bapak Ibu kemudian memang S2, ketika sedang ber-PTK itu sub satu kaki berdiri sebagai peneliti, satu kaki berdiri sebagai pendidik. Mas seringkali submatch overlapping, tumpang tindih itu. Ya, antara tujuan penelitian dan tujuan pembelajaran. Ya. Kalau yang ada di laporan PTK mestinya kan tujuan penelitian, bukan tujuan pembelajaran. Itu yang perlu kita camkan bersama, Bapak Ibu. Ya. Sekarang coba Bapak Ibu perhatikan kalau rumusan masalahnya memakai kurikulum 2013 atau kurikulum darurat, Bapak Ibu. Ya. Coba sesuai nggak ini dengan kondisi karakteristik kurikulum 2013, karakteristik kurikulum darurat. Ingat di kurikulum 2013 itu ada KI1, KI2, KI3, KI4 ya Bapak Ibu ya. Maka besar kemungkinan lanjut ke bagian guru-guru tertentu, guru PAI, untuk pengisian serial begini. Ini void setup. Kemudian untuk ini masuk ke PBKN, kita dilihat saja mungkin bisa jadi rumusan masalahnya jadi 5. Masuk ke serial. Tapi untuk guru yang lain itu bisa jadi bunyi rumusan masalahnya tidak sampai 5. Ya. Serial bunyi rumusnya tidak 5. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, yang pertama masih terkait dengan proses pembelajaran Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimanakah perubahan perilaku menghargai, mensyukuri keberadaan, dan selanjutnya ini manifestasi KI1, sikap religius untuk mapel bahasa Indonesia. Ya, jadi seperti itu. Nah, rumusan masalah ketiga, kemudian pengisian bagian loopnya, perilaku percaya diri, peduli santun, void loopnya, itu terkait dengan sikap sosial. Dulu. Untuk PTK memakai kurikulum 2000, kemudian pengisian interjar, 2013, khusus untuk guru-guru non PAI, non PMBKN atau guru BK, sikap apa itu sikap sosial atau sikap religius jangan dijadikan judul, tapi boleh masuk di rumusan masalah. Ya. Analog dan rumusan masalah yang keempat, coba Bapak Ibu perhatikan. Analog grid. Jadi analog grid tadi yang ditempatkan yang itu di bagian jadi sebenarnya bisa ditempatkan semua di bagian dengan mulai dari A0 kemudian sampai A5, hanya tadi kita pilih di bagian A0. Jadi ini ditempatkan di bagian untuk analog gridnya itu di bagian A5. Dan yang kelima, sudah banyak peningkatan keterampilan. Itu kaitannya dengan KI 4. Nah, pertanyaannya Pak, Bapak Ibu, kalau judul saya Pak, peningkatan keterampilan, misalnya guru olahraga, kemudian itu rumusan masalahnya boleh hanya 2. Itu ya, boleh hanya 2. Celsius, Celsius sama. Tapi kalau peningkatan kompetensi itu minimal 3. Ya, 3. Tapi boleh 4, boleh 5 juga ya. Kalau ingin melaporkan sikapnya juga boleh. Ingat itu. Jadi kalau menulis rumusan masalah itu juga kaitkan dengan karakteristik kurikulumnya Bapak Ibu. Ya. Tapi saya perhatikan bunyi rumusan masalah yang ada di laporan-laporan PTK itu sejak tahun 1996 sampai sekarang itu bunyi rumusan masalahnya sama saja. Sementara kurikulumnya sudah berganti-ganti. Kurikulum 94, bahkan sebelumnya ya, kurikulum 86, kurikulum 94, kurikulum 2004-2006, kurikulum 2013 sudah berganti-ganti kurikulum, tapi bunyi rumusan masalahnya masih sama. Itu saya kira tidak rasional. Karena apa? Kurikulumnya berbeda, kondisi pembelajarannya juga berbeda. Itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Mestinya rasional judul penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi kalau rumusan masalahnya lengkap, tujuan penelitiannya juga lengkap.
ada 5, ya tujuan penelitian ada 5, mendeskripsi proses, mendeskripsi perubahan perilaku terkait dengan KI 1, ya, mendeskripsi perubahan perilaku terkait dengan KI 2, mendeskripsi peningkatan pengetahuan KI 3, mendeskripsi peningkatan keterampilan KI 4. Jadi judul itu membawa konsekuensi rumusan masalah dan tujuan penelitian Bapak Ibu. Jangan asal memakai istilah kompetensi, kemampuan, atau keterampilan. Karena itu teorinya dilandasi sudah benar, ya. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Tadi juga kami sepakati seperti itu, sudah benar. Sehingga tidak saya bahas secara khusus. Yang krusial seringkali keliru untuk bab 1 itu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan sekarang untuk tujuan penelitian. Itu Bapak Ibu. Bab 1 secara keseluruhan dari laporan PTK itu jumlah halamannya kira-kira 10%. Jumlah halamannya kira-kira 10%. Bab 1 itu. Kalau jumlah halaman minimal laporan PTK itu 40 halaman, berarti bab 1 boleh hanya 4 halaman. 3 halamannya latar belakang, kemudian 1 halamannya rumusan masalah, tujuan manfaat. Itu saya kira masih layak bisa bisa serial print dalam kurung Celsius, kemudian dalam kurung Celsius bisa dilakukan. Ya Bapak Ibu, ini ada pengumuman dari Pak Cucu, kita harus keluar, ganti Zoom ya. Ganti Zoom dulu ya Pak Cucu ya. Kemudian halo Pak Cucu. lem itu itu pindah Zoom loh. Pindah Zoom ya Bapak Ibu semuanya juga ya. Share loh. Karena yang ini ternyata pakai yang gratis ini nanti terputus 45 menit. Bisa pindah ya. Jadi saya tutup Bapak dan Ibu. Silakan pindah klik Zoom yang baru yang kemudian kerangka berpikir. Untuk pemrogramannya sampai ke bagian F dan kerangka berpikir, Dan yang keempat hipotesis tindakan. Bukan hipotesis penelitian. Tadi dari sejumlah proposal yang saya serial bikinnya koreksi, sudah. itu ada Kemudian ini bagian void loop-nya sudah. Penelitian. Ternyata ini ketika saya bagian ajak ngomong sudah. mereka ini ada di bagian void loop-nya integer analog value, analog read-nya di bagian analog value ditempatkan kan di bagian PTK punya karakteristik yang kalau misalnya kita mau melakukan konversi kajian pustaka saja di bagian sini kajian pustaka itu tinggal diketik saja float isinya apa sih? Kajian pustaka itu misalnya kita ambil ke mengkaji penelitian orang lain atau penelitian diri sendiri ya. Biasa kita pelajari penelitian orang lain atau penelitian diri sendiri yang relevan dengan penelitian yang sedang akan dibuat. Fungsinya untuk apa? Ingat Bapak ditambah Ibu, dengan 270. Tidak ada peneliti yang ditambah dengan 270. Apa ya? Sekarang kita lihat apakah dengan kajian penelitian yang relevan simulasi menggunakan MPC ini atau pembahasan hasil penelitian Bapak Ibu. Sensor ini berjalan, ya. Coba kita simulasikan. Hasil penelitian Bapak Ibu nanti akan memperkuat atau berarti ada di kesalahan. Sekarang coba kita lihat ya. Yang sudah ada. Ya, dekat, ini pentingnya. Selain itu juga kalau Bapak Ibu membaca penelitian orang lain yang relevan, Bapak Ibu akan memperoleh kemanfaatan, yaitu apa? Belajar dari penelitian orang lain. Belajar dari penelitian orang lain. Itu akan sangat menguntungkan Bapak Ibu tentunya ya kalau belajar dari penelitian orang lain. Yang disebut yang relevan itu yang seperti apa? Ingat Bapak Ibu. Di judul penelitian kita itu ada 2 variabel. Variabel tindakan dan variabel dampaknya ya. Maka yang dikatakan relevan itu sama dengan salah satu di antara 2 variabel itu atau sama dengan keduanya.
kecuali tempat waktunya tidak sama. Oh ya. Jadi tempat waktunya tidak sama. Harus ditutup itu yang ya. dikatakan relevan. Sehingga ketika Bapak Ibu bisa mengkaji pustaka yang relevan itu, Bapak Ibu akan memperoleh kemaslahatan. Paling tidak Bapak Ibu akan bisa menjadikan penelitian itu, penelitian orang lain itu yang relevan dengan penelitian kita sebagai sumber pustaka, sumber rujukan Bapak Ibu. Merujuk hasil penelitian orang lain itu akan menguatkan hasil penelitian orang lain dan juga menguatkan penelitian Bapak Ibu sendiri. Itu keuntungannya kalau kita merujuk hasil penelitian orang lain. Lantas seperti apa bentuk kajian pustaka itu? Ya, cara mengkaji pustaka itu seperti apa? Ini saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Saya bukakan dulu. Oh ya, ini ada kesalahan kecil di sini, ada diperhatikan ya penulisan huruf besarnya. Jelas itu akan nanti menyebabkan ada troubleshooting atau error. Nah, sekarang kita lihat simulasi. Oh, masih ada serial, before serial. Berarti sket informasi di bagian void loop-nya. Oke, ini saya berikan contoh kajian pustaka. Lihat. Berarti dia harus kajian pustaka itu mengkaji penelitian orang lain yang relevan dengan penelitian kita. Nah, sekarang kita lihat kembali. Misalnya saja, saya sedang membuat penelitian tindakan kelas terkait dengan keterampilan menulis. Baik, kita akan lanjut ke bagian pemrogramannya setelah partnya ini disambungkan ke pin yang ada di Arduino. Oh ya, sekarang kita masuk ke bagian ininya, bagian pemrograman. Sekarang kita lihat simulasinya, apakah ada kesalahan. Cara mengkajinya seperti ini. Kita cek. Baca ya sudah. Laporan Sudah. Jadi troubleshootingnya seperti itu sudah. Sekarang kita lihat untuk printnya. Lihat. Ini sudah mengeluarkan temperatur 24,14 derajat Celcius. Oke, sekarang agar Bapak Ibu lihatnya itu dengan cara kajian pustaka yang benar itu tidak sekadar memberikan simpulan penelitian orang lain di karya coba menaikkan tapi untuk temperaturnya. Yang kita lihat itu menyebutkan menaikkan temperaturnya itu sampai 71,5 dengan penelitian yang akan kita lakukan. Dan pin penelitian tentang pembelajaran menulis bahasa Indonesia dilakukan oleh Nurjana 2 derajat. Kemudian LED LED-nya akan menyala. LED-nya akan muncul 66,6 kurang dari 48. Jadi ini mengikuti yang dari orang dari dinaikkan, kapan dinaikkan dia dinaikkan. Baik, terima kasih. Itulah tadi tutorial untuk penggunaan NDC atau analog temperatur sensor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LED bisa diganti dengan kalkulator yang lain. Oke, hampir di sini. Kemudian ini bagian sini ini include liquid kristal terus liquid kristal I2C yang I2C-nya I2C half balas kurang. Kemudian ini ada define-nya, define echo di pin define
ekornya tadi itu jadi pin 2. Find echo. Terus ini trigger. Untuk yang echo ini echo-nya di bagian pin 2. Kemudian untuk ini define LED-nya itu di value. Oke, di define-nya trigger itu di pin 3. Ini di pin 2. Jadi triggernya ini trigger di pin 3. Kemudian untuk echo-nya trigger ini pin 2 di bagian pin 2. Oke, echo-nya itu masuk di pin 2. Kemudian untuk yang bagian triggernya itu masuk di pin 3. Dan kemudian define untuk LED-nya itu adalah value. Kemudian masuk ke ini liquid crystal I2C ini LCD-nya ini adalah sebenarnya dia itu adalah 6. Ini 0 kali itu adalah LCD 16 kali 2 16x2 ini 0 x2 7 x2 7 2,4 jadi dengan titik koma. Nah ini ada di sini adalah white setup, kemudian di bagian sini adalah serialnya bikin
serial bikin satu satu lima 200. Kemudian untuk bagian pin mode itu adalah LED, LED-nya build. Build-nya itu adalah sebagai output, kemudian pin mode itu untuk triggernya. Trigger itu adalah sebagai pin output. Nah, untuk ininya ekonya, jadi dia ada di pin mode echo, adalah pin, kemudian dia adalah bagian ini. Untuk ekonya itu adalah bagian input. Nah, untuk serial bikinnya itu ada diganti dengan 9.600. Nah, untuk kemudian 600. Bagian ininya untuk di bagian LCD itu inisialnya adalah, kemudian tipenya ini adalah inisialisasi LCD. Kemudian ini dia menampilkan pesan awal di LCD. Kemudian ini adalah LCD jadi inisialnya LCD menampilkan pesan awal LCD. Ini adalah LCD black light. Ini untuk lampunya ya, black light. Untuk lampu di LCD-nya black light. Ini. Kemudian ini ada LCD
print, kemudian print ini adalah distance kemudian ini delaynya kita gunakan delay 3000. Oke. Dan ini adalah LCD clear. Jadi LCD-nya akan clear. Oke, sudah untuk sini. Ini untuk data analognya digital weight untuk bagian pin triggernya, pitnya dia adalah low. Kemudian integer durasinya itu sama dengan false in. Integer itu di bagian pinnya, pin echo-nya itu dia adalah high. Kemudian untuk di bagian return durasinya untuk digital untuk durasinya itu ada 0,034 itu dibagi 2 trigger pin, serial panas stop. Bikin output. Nah, ini lihat pin in-nya kan Di bagian setup-nya bagian serial pin mode-nya. ini depan ini include define trigger value, kemudian
bagi 2. Ini adalah kemudian 6 plot jarak 37, plot jarak inci, jarak inci, jarak inci, ini untuk mencari jarak dalam milimeter. Kemudian digital untuk analognya, data analog, digital light, trigger, screen, kemudian untuk delay mikrosecond, delay mikrosecondnya itu adalah 2, kemudian untuk digital rate-nya adalah triggernya, pin adalah high, kemudian untuk delay mikrosecond, untuk delay mikrosecond itu adalah 10, kemudian digital rate-nya itu adalah trigger di pin dengan caranya adalah low. Untuk di pin lampu LED-nya trigger, kemudian integer durasinya, itu adalah pulse, itu di bagian echo-nya yang berada pada pin, ini adalah high. Nah, untuk diritannya, durasinya itu adalah 0,0
3, 4 bagi 2, kemudian ini lagi dibagi 2 sama 5, 4. Untuk di bagian void loop-nya, sekarang kita isi, hapus dulu. Kita isi adalah float dalam sentimeter. Ini merupakan jarak, kemudian ini di dalam bentuk sentimeter. Ini ini jika satuan ini dalam inch, maka dia panggil prosedur jarak itu dalam inch. Prosedur jarak dalam inch. Nah, untuk float in-nya itu float in inci, floatnya dalam inci jika dia floatnya dalam bentuk inti senti, jika kita ingin panggil inci. Float in-nya jika jarak itu dalam bentuk in, kemudian bool is new, B itu dalam bentuk sentimeter, itu lebih kecil dari 100 cm. Kemudian untuk data analognya digital weight untuk LED bool in is nearby. Kemudian untuk LCD clear, kemudian LCD ini set kursornya itu adalah 0,0, dan LCD printnya itu adalah dalam bentuk inci. Ini sudah ada di bagian untuk bagian
void setup dengan void loop-nya. Baik, kita lanjut untuk melakukan program di void loop-nya. Untuk di bagian void loop-nya, ini. Nah, kalau misalnya untuk bagian void loop-nya, untuk jaraknya itu ada dalam bentuk sentimeter, ada dalam bentuk inci. Nah, ini dia adalah misalnya penempatannya di LCD set kursornya 4,0, berarti ini adalah sumbu X dengan sumbu Y. Jadi kalau ditempatkan di 4,0 berarti dia sekitar di bagian sini 4,0. Nah, untuk kalau dia penempatannya adalah 12,0, berarti dia itu kisaran di bagian sini 12 ke sana, kemudian Y-nya 0. Ada kelebihan ini bagian, coba kita cek dulu. Ini void loop-nya sentimeter, kemudian ini di bagian 4950 float incinya itu jaraknya dalam bentuk inch. Nah, untuk dalam bentuk bullish nearby-nya itu dia sentimeternya dia kurang daripada 100. Nah, jika dia lebih berarti dia false. Kemudian ini untuk LCD clear, kemudian LCD kursornya 0,0. Jadi ini adalah sumbu X, sumbu Y-nya seperti sekitar di bagian sini. Kemudian LCD untuk printnya, itu dalam bentuk inci. Kemudian LCD set kursor 4,0 tadi sekitar di bagian sini. Kemudian LCD set kursor 12,0 berarti dia X sekitar 12. Nah, sumbu Y-nya itu di bagian sini 0. Nah, ini enggak ada. Ini dong. Set kursor 12,0, kemudian LCD printnya dalam bentuk sentimeter, kemudian set kursornya 1,1 berarti dia sekitar dia adalah 1,1, kemudian nya dia 1. Nah, ini kalau dia menggunakan data float, yang data float itu datanya tidak bisa ini data floatnya itu bisa dia, yang penting datanya tidak bisa dalam bentuk desimal, dia adalah bilangan bulat. Nah, untuk data bool ini dia ada 2, yaitu 1 atau 0, jadi dia true or false. Nah, sekarang untuk set kursornya 1,1, kemudian LCD printnya ini di dalam bentuk inci, kemudian set kursornya, kemudian LCD printnya sentimeter, set kursornya jadi 14,1. Jadi kalau 14,1 sekitar bagian sini di bawah 0,1, sumbu X nya 14,1. Kemudian delay di situ. Untuk di video tadi kan dia 2000, nah sekarang kita ganti dengan nilai 1 detik. Kemudian LCD clear-nya ini delaynya 100. Nah, sekarang kita coba untuk mensimulasikan. Kita cek dulu. Baik, setelah di pemrograman tadi kita coba lanjut dengan simulasinya. Kita
kita lihat. Oh, berarti ada kesalahan. Coba kita bagian mana ya, kita cek dulu bagian salahnya. Oke, coba lihat kita kesalahannya di bagian sini. Berarti ada penulisan yang salah, itu adalah penulisannya itu false. False ini itu, kemudian kita coba cek lihat kembali. Oh, masih ada. Nah, ini penulisannya. Kita lihat untuk bagian penulisannya delay di bagian 4. LCD clear. Kita coba cari dulu ya di mana bagian dan ada untuk kesalahan di deklarasi. Kita cek di atas. Kira-kira kalau ke depan begitu bisa dipinjam banyak aja nanti begitu. Sebentar dibayar kalau Dan ini ada kesalahan. Coba kita lihat kesalahannya ini. Coba kita titik koma, kemudian kesalahan berikutnya deklarasi kemudian kesalahan berikutnya silo, itu ada titik koma, kemudian kita lihat kesalahan kembali. Kita lihat untuk simulasinya. Kalau kita lihat, semakin diperkecil jaraknya, ini naik, kan naik. Nah sekarang kalau kita, ini kan 156 ini, di dalam 156 inci itu sama dengan 390 cm. Nah kalau misalnya jaraknya kita kurangkan, intinya juga dia akan berkurang. Ya baiklah, itu tadi adalah simulasi daripada penggunaan sensor ultrasonik LCD 16x2, itu menggunakan LCD A2C dengan sensor HCSR04. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.